بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, wabil khusus pegawai atau karyawan PT Denso atau DMIA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Kabair, dari pembahasan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Zahabi, karya Al-Imam Al-Zahabi yang beliau bernama Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman At-Turkumani Al-Fariqi Ad-Dimasqi Al-Syafi'i wal ma'ruf bi Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita masih melanjutkan pembahasan Al-Kabiratul Rabi'ah wal Arba'un. Al-Kabiratul Rabi'ah wal Arba'un, dosa besar yang ke-44. Dosa besar yang ke-44 yaitu Al-La'anu. Al-La'anu maksudnya adalah orang yang banyak melaknat. Orang yang banyak melaknat. Jadi banyak melaknat ini termasuk al-kabirah, termasuk dosa besar. Maksudnya banyak melaknat, yakni banyak mencela, banyak menghina, banyak merendahkan, berkata-kata buruk kepada manusia. Fahadal la'an. Dan la'an ini diambil dari kata la'nah. La'an diambil dari kata la'nah, la'nat. Dan la'nat itu artinya adalah al-ib'adu an rahmatillah. Al-ib'adu an rahmatillah. La'nat itu artinya menjauhkan manusia, menjauhkan seseorang dengan doa agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, la'nat itu doa keburukan, menjauhkan manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalilnya yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala sudah saya bacakan dan sudah saya sampaikan pada season yang pertama terdahulu. Pada season yang pertama terdahulu. Sekarang pada season yang kedua ini kita akan membahas sebagian dari perkataan Al-Imam Al-Zahabi tentang masalah al-la'an, tentang masalah la'nat. Beliau berkata di sini faslun, pasal, yakni pembahasan secara terpisah dari sebelumnya, karena sebelumnya ini pemaparan beliau tentang dalil-dalil haramnya kita melaknat dan dilarangnya seorang muslim menjadi pelaknat, lisannya selalu melaknat. Beliau mengatakan dalam fasal ini faslun.
fi jawazi la'ni ashabil ma'asi ghairal muayyanin al-ma'rufin. Ada pembahasan, makanya disebut dengan pasal di sini, bolehnya melaknat pelaku-pelaku maksiat tanpa memberikan ta'yin. Tanpa ta'yin, yakni tanpa ditentukan siapa orangnya, tanpa disebutkan siapa namanya. Ada ta'yin. Al-ma'rufin, yang orang ini atau pelaku maksiat ini ma'ruf. Artinya ma'ruf, diketahui oleh orang banyak. Diketahui oleh orang banyak. Diketahui oleh kaum muslimin bahwasannya si fulan memang dia pelaku maksiat, atau disebutkan secara umum untuk memberikan tahdzir kepada manusia bahwa orang yang seperti ini atau orang yang begini-begini, seorang muslim yang melakukan demikian maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadza jaiz, dengan catatan ghairu muayyanin, tanpa dita'yin, tanpa ditentukan atau tanpa disebutkan orangnya, siapa namanya. Fahadza jaiz, maka ini diperbolehkan. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan dalil-dalilnya, diantaranya qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala la'natullahi 'ala zalimin. Ini dalam surat Hud ayat 18. Ala la'natullahi 'ala zalimin. Ketahuilah bahwa laknat Allah ini akan menimpa kepada orang-orang yang zalim. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laknat Allah pasti akan menimpa kepada orang-orang yang zalim. Ya, wa qala, dan juga Allah berfirman, thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Thumma nabtahil, kemudian kita bermubahalah. Ini kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adu sumpah kepada ahli kitab, ya. Kemudian diturunkan ayat ini, tsumma nabtahil, kemudian mari kita bermubahalah, fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, maka kami jadikan laknat Allah itu atas orang-orang yang berdusta. Di sini Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang berdusta. Kalau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang zalim. Ini disebutkan secara umum. Siapa saja yang zalim, siapa saja yang berbuat zalim, apapun kezalimannya, terlebih lagi kezaliman yang paling besar, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, siapa saja yang dusta, apalagi mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, berkata dusta atas kaum muslimin, atau mendustakan kaum muslimin, menuduh seseorang muslim berbuat dusta, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat. Ya, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang berdusta. Kemudian Al-Imam berkata lagi, wa thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la'ana Allahu akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan telah tetap, wathabata, telah tetap, yakni telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah melaknat akil riba, orang yang memakan riba, wa mukilahu, dan orang yang mewakilkannya, yakni mewakilkan riba, menjadi wakil orang yang mengantarkan untuk riba, wa syahidahu, saksinya, saksi riba, wa katibahu, dan pencatatnya, penulisnya, orang yang berbuat riba. Jadi pencatat utang, yang utang ini atau pinjaman ini atau apapun, ya, mencatat perjanjian, tapi perjanjian tersebut
untuk menguatkan perjanjian riba. Ya, Allah Subhanahu wa taala melaknat. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala melaknat 4 orang. La'anallahu akilar riba. Allah Subhanahu wa taala melaknat pemakan riba. Pemakan riba ini artinya dia berusaha mendapatkan hartanya dengan cara riba. Kemudian dia mengkonsumsi hasil dari ribanya, makan dari ribanya. Fahadha akilar riba. Wa mukhilahu, dan orang yang mewakilkannya. Wa syahidahu, saksinya. Yang ketiga adalah saksinya, saksi riba. Katibahu, dan orang penulisnya. Ya, berdasarkan dengan hadis ini sangat kuat sekali, dan hadis ini sahih bahwa seluruh perbuatan-perbuatan hutang yang mengandung riba, apalagi sekarang itu sudah diakomodasi atau difasilitasi dengan sebuah usaha apa yang disebut dengan bank, ya. Akilah riba ini para pengusahanya dan juga orang-orang yang ada di dalamnya, yang berkecimpung di dalamnya, semuanya mereka akan makan dengan cara riba, ya. Wa mukilahu, kemudian disebutkan secara khusus mukilahu, wakilnya artinya orang yang mewakilkan riba pasti dia akan mendapatkan hasil dari wakilnya, tentunya dia makan riba juga. Wa syahidahu, saksinya ini juga akan dibayar dengan hasil uang dari riba. Wa katibahu, dan penulisnya di sini adalah pegawainya, ya, orang-orang yang mencatatnya, ya, orang-orang yang terdepan untuk mencatat, membantu, mengingatkan cara kerja riba. Maka perusahaan bank dan juga perangkat-perangkatnya yang mereka makan riba, mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Makanya para ulama mengharamkan untuk kerja di sana. Wa annahu qala, dan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, la'anallahu al-muhallila wal muhallil lahu. Ini hadis yang kedua. Yang diletakkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala tentang contoh Allah Subhanahu wa taala melaknat. Contoh Allah Subhanahu wa taala melaknat. La'anallahu al-muhallil wal muhallal lahu. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang meminta penghalalan dan yang dihalalkan baginya. Al-muhallil ini sudah lewat penjelasannya sebagaimana pembahasan pada Al-Kabiratul Khamisah wa Thalathun, yakni dosa besar yang ke-35, bisa dirujuk atau bisa diingat kembali tentang apa yang dimaksud dengan al-muhallil wal muhallal. Yakni ringkasnya, yang muhallil ini artinya orang yang minta mencari penghalalan mantan istrinya yang sudah ditalak 3 kali. Ya, kemudian orang yang membantu untuk menghalalkan. Bagaimana cara menghalalkannya? Dia menikahi sebagai syarat saja, tidak disetubuhi, tidak dipakai, tapi hanya sekedar mensyaratkan saja, dinikahkan, kemudian nanti ditalak lagi, lalu setelah itu boleh ia menikah dengan mantan suaminya yang dahulu. Fahadha hiyal, wal hiyal la'an, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tipu daya, cara untuk menghalalkan apa yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat. Wa annahu qala, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, la'anallahu al-wasilah wal mutawassilah wal washimah wal mutawashimah wal namisah wal mutanammisah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa taala melaknat al-wasilah, yakni orang yang menyambung. Orang yang menyambung rambut itu wasilah, wasilah. Wal mutawassilah ini orang yang meminta untuk disambungkan rambutnya.
Ini menunjukkan bahwa menyambung rambut haram. Ya, betapa banyak kaum muslimin, utamanya di negeri kita ini, mereka menyambung rambut. Ya, kalau sekarang itu menyambung rambut biasanya pakai wig atau pakai sambungan-sambungan, rambutnya pendek pada asalnya terus disambung dengan rambut orang. Ya, biasa terjadi di salon-salon. Untuk apapun, acara apapun yang mereka inginkan, termasuk diantaranya menggunakan konde. Konde itu dari rambut, ya, terbuat dari rambut, kemudian dipasangkan di rambut wanita. Fahada wasilah. Dan orang yang memasangkannya, mutawassilah itu, wasilah itu menyambung, mutawassilah itu minta, ya, artinya yang menyambung dan yang minta disambungkan, subjek dan objek ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memasangkan dan orang yang minta dipasangkan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelakunya dan orang yang meminta itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal washimah, orang yang mentato. Ini washimah ini wanita yang mentato. Wanita yang mentato. Wal mutawashimah, dan wanita yang minta ditato. Ini menunjukkan haramnya mentato. Ya, haramnya mentato, tubuh itu ditato. Betapa banyak orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mentato tubuhnya, terutama wanita. Ya, wanita ditato tubuhnya, fahadzal la'n, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan namisah wal mutanammisah. Ya, namisah ini artinya orang yang mencabut bulu alisnya. Orang yang mencabut bulu alisnya. Ini wanita yang mencabut bulu alis. Wal mutanammisah. Mutanammisah itu artinya orang yang mencabutkan. Jadi orang yang mencabutkan, membantu untuk mencabut, dan orang yang minta dicabut. Orang yang mencabut dan orang yang mencabutnya. Ya, pelakunya. Dia tidak cabut tapi dia mencabutin bulu orang lain. Hadza mutanammisah. Kedua-duanya, orang yang minta dicabut, orang yang mencabut, dan orang yang mencabutkan bulu-bulu alis yang ada di atas mata wanita atau yang ada di sekitarnya, hadzal la'n. Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, melaknat wanita yang mencukur bulu alis. Melaknat wanita yang mencukur bulu alis dan orang yang minta dicukurkan bulu alisnya. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. An-namisa wal mutanammisah. Kemudian ikhwani fillah azinallahu iyyakum, selanjutnya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan makna-makna dari yang sudah saya sebutkan tadi dalam hadis, yakni al-wasilah. Al-wasilah hiya allati tasilu syi'raha yani orang yang menyambung rambutnya. Wal mutawassilah hiya allati yusalu laha. Mutawassilah itu orang yang menyambungkan, ya, membantu untuk menyambungkan. Wan namisah itu allati tantafi asy-syi'r minal jabin min hajibin. Ya, orang yang mencabut bulu, ya, mencabut bulu yang ada di alisnya. Wal mutanammisah allati yaf'alu biha dzalik. Mutanaffisah artinya orang yang mencabutkan, orang yang membantu untuk mencabutkan bulu alis. Ya, wa annahu sallallahu alaihi wasallam la'ana as-saliqah wal haliqah wasyaqa. Dan demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat as-saliqah wal haliqah wasyaqa. Saliqah yaitu allati tarfa'u sautaha 'inda al-musibah. Saliqah hiya allati tarfa'u sautaha 'inda al-musibah. Orang yang mengangkat suaranya ketika musibah, yakni berteriak. Orang yang berteriak histeris ketika terjadi musibah. Musibah pada dirinya atau musibah pada keluarganya, pada orang lain yang ia cintai. Dia berteriak, ya, dan berteriaknya dengan berteriak yang sangat histeris. Fahadzal la'n, ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-haliqah. Al-haliqah allati tuhlaqu syi'raha 'inda al-musibah. Al-haliqah ini artinya wanita yang mencukur rambutnya ketika terjadi musibah. Ya, ada wanita untuk mengekspresikan, bukan mengekspresikan, tapi untuk melampiaskan musibah yang terjadi pada dirinya atau pada keluarganya atau mungkin pada suaminya, dia cukur rambut.
Dia cukur rambut, bahkan cukur rambutnya sampai botak. Ya, sampai botak sebagai pelampiasan. Dan yang seperti ini banyak. Ini sering terjadi. Ketika wanita ini ketika terjadi musibah pada dirinya, dia cukur rambutnya. Entah suaminya meninggal dunia atau mungkin dia cerai dengan suaminya, ya sakit hati dengan suaminya, dia cukur rambutnya sampai botak. Hadzal la'n. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyaqah, dan yakni hiya allati tashukku thiyabaha 'inda musibah. Orang yang merobek-robek kantongnya, syaqah ini merobek-robek kantong atau merobek-robek baju ketika terjadi musibah secara tiba-tiba pada dirinya. Ya, terkadang seperti itu, ketika dia ada anggota keluarganya atau orang yang ia cintai meninggal dunia, atau mungkin orang yang dicintai mengkhianatinya, ini musibah terjadi pada dirinya, dia robek bajunya. Ya, dirobek-robek bajunya, ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Atau bahkan mungkin dia putus cinta, sakit hati dengan pasangannya, putus cinta. Yang tadinya dia menggunakan jilbab, yang tadinya ia menutup rapat bajunya, kemudian dia buka itu bajunya. Ya, dia buka untuk pelampiasan kekesalannya, untuk pelampiasan kebenciannya, dia buka bajunya dan dia mengumbar auratnya. Hadzal la'n, ini juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Adz-Dzahabi berkata lagi, wa annahu sallallahu alaihi wasallam la'ana al-musawwirin. Dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melaknat para tukang gambar. Ya, al-musawwirin, para tukang gambar. Ini mereka menggambar bernyawa, menggambar orang yang bernyawa atau menggambar makhluk yang bernyawa. Bahkan dalam hadis itu disebutkan asyaddul azab al-musawwirin. Sekeras-kerasnya azab adalah orang yang suka menggambar. Orang yang menggambar ini menggambar makhluk hidup. Menggambar makhluk hidup. Makhluk hidup itu sekeji-kejinya, sekeras-kerasnya azab nanti pada hari kiamat. Ya, ini bagian daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Libas. Kemudian wa annahu la'ana man ghayyara manar al-'ard ay hududaha. Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melaknat orang yang merubah batas tanah. yakni merubah batas tanah. Hududuha ini batas tanah dirubah meskipun sejengkal, itu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu qala la'ana Allahu man la'ana walidayhi wa la'ana man sabba ummahu. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat terhadap orang yang melaknat kedua orang tuanya, dan juga melaknat ibunya. La'ana man sabba ummahu. Allah melaknat orang yang mencela ibunya. Ini kedurhakaan pada orang tua. Jadi manusia yang durhaka, atau seorang muslim atau seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seburuk apapun orang tua ya ikhwah, seburuk apapun orang tua, sejelek apapun orang tua, tetap dia adalah orang tua kita. Tidak boleh kita melaknat keduanya. Tidak boleh kita mencela bapak kita, tidak boleh kita mencela ibu kita, tidak boleh kita menghinakannya, ya, tidak boleh kita membuangnya. Ya, haram. Allah melaknat orang-orang yang seperti ini. Allah melaknat orang tuanya. Allah melaknat anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa fi sunani annahu sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab sunan, yakni sunan ashabus sunan, sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man adalla a'ma 'anit tariq. La'anallahu man adalla a'ma 'anit tariq. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyesatkan orang yang buta dari jalannya. Artinya orang yang mempermainkan orang yang buta. Orang yang mempermainkan orang yang buta dari jalannya, kemudian disesatkan jalannya, Allah melaknat orang itu. Allah melaknat orang yang mempermainkan orang yang buta. Ya, kemudian ditunjukkan dengan jalan yang tidak
tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Wa la'ana man atal bahima. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang mendatangi binatang. Mendatangi binatang yang dimaksud adalah bersetubuh dengan binatang. Biasanya wanita manusia bersetubuh dengan binatang. Hadzal la'n, dilaknat oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la'ana man 'amila 'amala qaumil Lut, dan juga Allah Subhanahu wa taala melaknat, Allah dan Rasulnya melaknat orang yang mengerjakan dengan perbuatan kaum Lut, yakni liwat, homoseksual. Allah melaknat. Ya, Allah melaknat perbuatan homoseksual, sodomi. Hada haram, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la'ana man ata kahinan aw ata imra'atan fi duburiha. Dan juga Allah dan Rasulnya melaknat orang yang mendatangi dukun, orang yang mendatangi paranormal. Sekarang itu tidak didatangi. Bahkan sekarang itu justru mereka mendatangi para dukun dan paranormal ini, mendatangi manusia melalui apa? Melalui media sosial, melalui internet, melalui Instagram, melalui YouTube, melalui Facebook. Mereka menampilkan perbuatan-perbuatan kufur mereka dengan praktek-praktek perdukunan. Bahkan celakanya mereka itu berpeci putih dan bersorban, mengaku kiai, mengaku ustadz, padahal dia dukun. Ya, padahal dia dukun. Ini Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mendatangi dukun. Ya, apalagi sekarang itu kemarin ya beredar poster atau flyer akan ada pertemuan atau konferensi dukun internasional, la haula wala quwata illa billah. Ya, sebenarnya yang hak itu para dukun itu dipenggal, dibunuh, dibantai, diperangi mereka, bukan untuk dilegalisasi, bukan untuk ditinggikan. Lah, para dukun ini tagut, lawan-lawan daripada para nabi dan rasul, musuh-musuh para nabi dan rasul. Tapi mereka menjadikan sebagai orang yang terdepan, bahkan ada yang sebagai penasihat spiritual. Ya, la haula wala quwata illa billah. Akan ada konferensi, katanya konferensi dukun internasional. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Justru ini adalah musibah yang besar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dukun itu dan juga segala praktek perdukunan itu, yang mengizinkan praktek perdukunan itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala melaknat. Allah melaknat orang-orang yang mendatangi dukun dan juga wanita yang mendatangi, laki-laki yang mendatangi wanita dari duburnya. Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang mendatangi wanita dari duburnya. Wa la'ana an-naihah wa la'ana an-naihah wa hauliha. Dan juga melaknat orang yang berteriak, berniyahah, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Wa la'ana man amma qauman wa hum lahu karihun. Dan juga melaknat orang-orang yang mengimami manusia sementara makmumnya benci dengan dirinya. Allah melaknat yang demikian, melaknat imam, melaknat orang yang mengimami manusia sementara makmum, orang-orang yang berada di belakangnya benci dengan dirinya. Allah melaknat orang tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melaknat sementara dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Berdasarkan dengan hadis ini pun para ulama memberikan arahan, jika untuk menunjuk imam, tunjuklah seorang imam yang dia dicintai oleh makmumnya. Tunjuklah seorang imam yang ia dicintai oleh makmumnya, bukan dibenci oleh makmumnya. Mungkin yang jadi pertanyaannya adalah, tidak mungkin semua orang akan mencintai imam. Pasti ada yang benci. Paling tidak ya ikhwah, mencari imam yang paling banyak orang mencintai dirinya. Manusia mencintai dirinya, dan yang membenci mungkin bisa dihitung atau sedikit yang membenci. Yang mencintai lebih banyak daripada yang membenci. Tapi yang jadi permasalahan adalah yang membenci lebih banyak daripada yang mencintai. Bahkan mungkin semuanya membenci, tidak ada yang mencintai. Fahadal la'an. Maka imam yang seperti ini, orang yang mengimami manusia yang seperti ini, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa la'ana imra'atan batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Dan juga Allah dan Rasulnya melaknat seorang wanita yang bermalam bersama dengan suaminya sementara suaminya marah atas dirinya. Suaminya marah atas dirinya. Itu Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita ini. Yaitu seorang istri yang tidur sementara suaminya dalam keadaan marah. Allah Subhanahu wa taala melaknat. La'ana imra'atan batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Melaknat seorang istri yang tidur sementara suaminya marah atas dirinya. Wa la'ana rajulan sami'a hayya 'alas salah hayya 'alal falah thumma lam yajid. Kemudian juga Allah melaknat seseorang yang mendengarkan kalimat hayya 'alas salah wa hayya 'alal falah kemudian dia tidak menjawabnya. Namun di sini hadis ini dikomentari oleh para ulama ya seperti pentahqiq dari kitab ini yakni Syekh Sayyid Ibrahim dalam tahqiqnya beliau mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan tidak sahih. Sanadnya tidak sahih. Ya, sanadnya. Namun dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ya untuk memberikan peringatan. Hati-hati terhadap panggilan azan, kemudian dia tidak menjawab kecuali jika ada uzur. Kecuali jika ada uzur. Karena termasuk dosanya adalah Allah Subhanahu wa taala melaknat. Allah melaknat orang yang mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah kemudian dia tidak menjawab. Kemudian wala'ana man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dia menyembelih baca bismillah, tapi dia persembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dilaknat oleh Allah. Ya, dan ini banyak manusia, mereka menyembelih bukan untuk Allah. Meskipun dia mengucapkan bismillah, maka pengucapan bismillahnya la yu'tabar, tidak dianggap. Ketika menyembelih kerbau, ketika menyembelih sapi atau mungkin kambing dia sembelih, tapi disembelihnya dalam rangka untuk penyembahan atau persembahan pada tempat-tempat keramat, kepada kuburan, kepada petilasan, mungkin kepada lautan atau kepada danau, kepada telaga, kepada sumur yang mereka anggap keramat, dia sembelih binatang untuk itu, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat. Sebagaimana terjadi juga pada zaman sekarang ini, mereka menyembelih kepala kerbau atau kepala sapi, kemudian mereka persembahkan untuk sungai, mereka persembahkan untuk laut, mereka persembahkan untuk sumur, untuk telaga. Ya, fahadzal la'n, ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena ini bagian daripada perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa la'ana as-sariqa wa la'ana man sabba as-sahaba. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang pencuri. Melaknat pencuri dan melaknat orang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala'ana mukhannathina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki atau laki-laki yang menyerupai wanita, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala'ana al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Ini sama. Penyerupaan. Ya, penyerupaan wanita menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai wanita, ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la'ana imra'atan talbasu lubsata ar-rajul wa rajul lubsata al-libs wa rajul yalbasu lubsata al-mar'ah. Demikian juga seorang wanita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan pakaian laki-laki, wanita yang memakai pakaian laki-laki dan juga laki-laki yang memakai pakaian wanita, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkadang dianggap remeh dan dijadikan sebagai bahan bercandaan. Seperti yang terjadi pada hari raya, yakni hari raya utamanya hari kemerdekaan. Mereka mengadakan perlombaan ini dan itu. Di antara perlombaannya mereka mengharuskan laki-laki menggunakan pakaian wanita. Wanita menggunakan pakaian laki-laki. Kemudian mereka bermain bola. Kemudian mereka memainkan permainan-permainan dengan laki-laki memakai pakaian wanita. Dijadikan bahan candaan.
Hadzal istihza. Ini bahaya yang seperti ini. Banyak mereka melakukan di sini, dianggap mereka ini perkara yang biasa, dianggap tidak berdosa, padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan laknat padanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan laknat padanya. Melaknat wanita yang menggunakan pakaian laki-laki atau laki-laki yang menggunakan pakaian wanita. Ya, dan celakanya kalau dijadikan bahan candaan ini bisa kufur. Kalau dijadikan bahan candaan hukum ini bisa kufur. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam demikian. Ya, mengancam demikian. Kami hanya sekedar bercanda, tapi syariat dipakai bakal untuk bercanda. Fahadza la yajuz. Maka ini tidak boleh, diharamkan dalam Islam. Kemudian wala'ana man salla sakhimatahu 'ala tariq. Dan juga Allah dan Rasulnya melaknat orang yang mengalirkan kotorannya di jalanan. yakni orang yang membuang kotoran, ya, buang air besar, buang air kecil di jalan tempat jalannya manusia, yakni di jalanan umum. Buang kotoran di jalanan umum, buang air kecil, air besar di jalanan umum. Ya, ini dilarang. Wala'ana salta wasalta wal mar'atu salta allati la takhdab yadayha wal mar'atu allati la taqtahil. Ya, dan dilaknat wanita yang la takhdab. Takhdab itu tidak menyemir atau menggunakan pacar di tangannya. Wal mar'a allati la taqtahil, wanita yang tidak bercelak. Namun dua ini perlu dilihat kembali hadisnya, ya, karena di sana ada pembicaraan tentang hadisnya, tentang sahih dan dhaifnya. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini sebagian daripada apa yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala tentang bolehnya melaknat namun tidak dita'yin. Bolehnya melaknat namun tidak dita'yin, hanya disebutkan beberapa contoh-contoh saja. Ya, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala membawakan dalil-dalil ini untuk menunjukkan bahwa laknat itu kalau ditujukan secara umum tanpa disebutkan nama, hanya disebutkan sifat saja, fahadza jaiz. Ya, fahadza jaiz. Apalagi dalam rangka untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin agar kaum muslimin menjauhi dari semua perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, ini saja yang bisa disampaikan dari sesi yang kedua ini. Fa insyaallah akan berlanjut pada sesi berikutnya pada pertemuan akan datang. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.